Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Puji Lestari. Saya dari kelas B9 PGSD STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang effective speaking yang berkaitan tentang skema 5 kalimat. Nah, skema 5 kalimat itu apa? Skema 5 kalimat adalah skema yang bertolak dari satu pernyataan awal ditambah 3 kalimat penjelas dan diakhiri dengan satu kalimat yang memuat tujuan pembicaraan. Nah, itu menurut Hendrikus 1991-55. Nah, dalam skema 5 kalimat ini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh tentang 4 skema yang berkaitan tentang skema 5 kalimat. Yaitu yang pertama ada skema skolastik atau berdebat, yang kedua ada skema Dewey atau teori berpikir, yang ketiga ada skema Corelwe atau berkaitan tentang psikologi, dan yang keempat adalah skema Erwitzek. Nah, baiklah, di sini saya akan langsung memberikan contoh bagaimana contoh-contoh dari skema keempat tersebut. Yang pertama ada skema filsafat skolastik atau yang disebut dengan berdebat. Nah, skema filsafat skolastik contohnya yang pertama ada mengemukakan masalah. Nah, mengemukakan masalah contohnya tadi dijelaskan bahwa internet itu memang mempunyai dampak positif dan dampak negatif bagi siswa. Yang kedua, melihat apa yang termasuk ke dalam masalah. Contohnya, masalahnya bukan pada isi internet yang memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi siswa. Itu kan? Selanjutnya itu argumen kontra. Tetapi masalahnya terhadap siswanya yang menggunakan internet tersebut kepada arah yang positif atau kepada arah yang negatif. Yang keempat yaitu argumen pro. Maka dari itu awasi dan ajarilah siswa kita untuk memanfaatkan internet dengan sebaik-baiknya. Yang kelima adalah jalan keluar atau penyelesaian sebuah masalah. Jika mereka memanfaatkan internet kepada arah yang baik, maka hasil yang didapat pasti akan positif. Tetapi jika mereka menggunakan internet kepada arah yang buruk atau kepada arah yang salah, maka hasil yang didapat pasti hasil yang negatif. Yang kedua, contoh yang kedua adalah tentang skema Dewey. Nah, tentang skema Dewey ini adalah teori berpikir. Nah, contohnya yang pertama, orang dihadapkan dengan suatu kesulitan. Nah, contohnya banyak guru beranggapan bahwa siswa yang mempunyai sifat pendiam merupakan siswa yang bodoh. Yang kedua adalah kesulitan ini dilokalisasi, didefinisikan, dan dibatasi. Nah, menurut saya, tidak semua siswa yang pendiam itu bodoh. Mungkin dalam proses pembelajaran, guru kurang memperhatikan siswa tersebut. Yang ketiga adalah penyodoran jalan keluar. Nah, guru harus lebih memperhatikan sikap, sifat, dan watak dari masing-masing peserta didiknya. Yang keempat adalah akibat-akibat logis dari jalan keluar. Nah, contohnya adalah bukan hanya beranggapan siswa itu hadir di dalam kelas saja, tetapi guru juga harus saling berinteraksi kepada semua siswa tanpa membeda-bedakan siswa tersebut. Yang kelima adalah memperhatikan akibat lanjut. Nah, contohnya, ramah terhadap siswa, saling berinteraksi ringan, dan saling bertukar pikiran kepada siswa akan membuat siswa menjadi selalu aktif dan bukan menjadi siswa yang pasif dalam proses pembelajaran di kelas. Contoh yang ketiga adalah tentang skema Corelwe atau yang berkaitan tentang psikologi. Nah, contohnya adalah yang pertama, motivasi. Nah, contohnya, kemampuan berpikir logis harus dikembangkan dalam dunia pendidikan. Yang kedua adalah pembatasan masalah. Nah, setiap hari pasti kita akan dihadapkan pada kegiatan-kegiatan atau masalah yang tidak terduga yang menuntut kita untuk berpikir secara logis dalam memecahkan sebuah masalah dari kejadian tersebut. Yang ketiga adalah diskusi. Nah, contohnya, tanpa kemampuan dalam berpikir logis, maka kita akan terseret ke dalam isu-isu yang tidak ada unsur penanggung jawabannya. Yang keempat adalah penyodoran jalan keluar. Nah, contohnya, maka dari itu, kemampuan untuk berpikir logis ini harus ditanamkan dalam kehidupan kita
agar kita bisa berpikiran dengan menggunakan logika secara rasional dan masuk akal. Yang kelima adalah aplikasi penegasan dari jalan keluar. Nah, caranya yaitu dengan tidak langsung percaya kepada perkataan yang belum ada unsur kebenarannya, tetapi kita harus pintar mengolah informasi dan harus dilandasi dengan pengetahuan dan pemecahan sebuah masalah. Contoh yang keempat atau contoh yang terakhir adalah tentang skema Erwitt-Said. Nah, contohnya yang pertama, mengapa saya bicara? Contohnya, minat belajar siswa merupakan penentu tingkat keberhasilan belajar siswa. Yang kedua adalah apa yang saya bicarakan. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan minat belajar siswa yaitu dengan cara memberikan model dan metode pembelajaran yang beraneka ragam atau yang bervariasi. Yang ketiga adalah bagaimana atau keadaan masalah ini sekarang. Nah, hal ini sangat penting karena jika guru memberikan model dan metode yang bervariasi, pasti akan mengurangi kejenuhan siswa pada proses pembelajaran di kelas. Yang keempat adalah apa yang mau dicapai. Nah, contohnya dengan adanya pemberian model dan metode yang bervariasi dalam pembelajaran, semoga siswa bisa lebih bersemangat dan mempunyai minat belajar yang tinggi. Yang kelima adalah dorongan atau ajakan untuk bertindak. Nah, contohnya, maka dari itu, mari kita memberikan model dan metode pembelajaran yang menarik agar siswa lebih tertarik dan lebih bersemangat dalam belajar. Baiklah, mungkin dari sini saja video saya tentang pembicaraan effective speaking yang berkaitan tentang skema 5 kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan ketemu di video saya selanjutnya. See you, bye-bye.